Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan lanjutkan tentang pembahasan kita tentang bilangan real, yaitu urutan bilangan real ya, sistem bilangan real dan operasi bilangan real udah minggu kemarin ya. Sekarang kita masuk ke urutan bilangan real. Ya, yang akan kita bahas nanti urutan bilangan real ketidaksamaan sama nilai mutlak. Jadi ini ya sifat urutan. Jadi trikotomi, x-nya X kecil dari Y atau X sama dengan Y atau X besar dari Y. Jadi tiga sifat ini merupakan sifat trikotomi, kecil sama besar ya. Kemudian transitif, X-nya kecil dari Y atau X kecil dari Y dan Y kecil dari Z, maka X kecil dari Z. Ya, kalau kita contohkan di sini ya, misalnya 2 kecil dari 3 dan Y-nya 3 kecil dari 4, maka apa kesimpulan di sini? 2 kecil dari 4 ya. Kemudian sifat yang penambahan, X kecil dari Y jika hanya jika. Jadi ini jika hanya jika bacanya ya. Jadi ini bacanya jika hanya jika. Jika hanya jika X ditambah Z kecil dari Y ditambah Z. Jadi maksud dari pernyataan ini, misalnya ya, contohnya ya, kita memiliki X-nya 3, Y-nya 5 misalnya. Kemudian ada Z. Z-nya kita ambil di sini 2. Jadi kalau tadi kan 3 kecil dari 5. Di pertidaksamaan ya, kalau di sebelah kiri kita tambahkan, sebelah kanan mesti kita tambahkan juga gitu kan. Jadi kalau kita mau nambahkan 3 dengan Z, Z-nya 2, maka sebelah kanan juga mesti kita tambahkan juga dengan 2. Ya, jadi di sini berapa? 5 kecil dari 7 gitu ya. Harus seimbang kiri dan kanan. Nah, itu yang ketiga, penambahan. Kemudian perkalian. Ya, perkalian ini ada syaratnya di sini. Ini syaratnya ini ya. Jika X-nya besar 0 ya, X-nya besar 0 kan otomatis Z-nya tuh, jika Z-nya besar dari 0, maka otomatis Z-nya tuh kan positif. Ya, maka X kecil dari Y jika X dikali Z kecil dari Y dikali Z. Jika Z-nya kecil dari 0, maka otomatis dia tuh negatif. Maka X kecil dari Y jika X kali Z besar dari Y kali Z ya. Kita contohkan di sini, X-nya kita ambil berapa lagi? 4 ya, 4 kecil dari 7 ya. Kita ambil Z-nya itu, kita mulai yang Z-nya positif dulu ya, 1 misalnya. Jadi 4 dikali 1 kecil dari 7 dikali 1 ya. Tadi kalau di sebelah kiri kita tambahkan atau kita kalikan, sebelah kanan juga kita kalikan ya. Kalau sebelah kiri kita bagi, di sebelah kanan mesti kita bagi ya dengan angka yang sama. Jadi perlakuan sebelah kiri harus sama dengan perlakuan di sebelah kanan. Jadi 4 kali 1 berapa? 5 ya. 5 kecil dari 7. Kemudian itu untuk 1. Kalau misalnya yang kedua lagi, Z-nya itu kecil dari 0, maka Z-nya itu bernilai negatif. Coba kita ambil tadi kan 1. Ini kalau min 1
min 1 ya. Jadi ini min 1 min 1. Jadi ini min 4 ya. Kok 5 sih, 4 nih, salah tadi. Hapus dulu. Min 4 ya. 4. Ya, 4 kali min 1 min 4. 7 kali min 1 7 kali min 1 berapa? Min 7. Apakah min 4 itu kecil dari min 7? Bukan ya, aturannya itu min 7 kecil dari min 4. Oh, salah. Aturannya ya, kayak ini ya, min 7 kecil dari min 4, atau bisa kita tulis kayak gini kan. Atau bisa kita tulis di sini min 4 lebih besar dari min 7 ya, makanya ininya tandanya tuh bertambah. Kalau dia kecil kita tulis di sini. Ini salah kan pernyataannya? Apakah min 4 itu kecil dari min 7? Bukan kan? Aturannya tuh min 4 itu besar dari min 7. Makanya di sifat dari urutan itu kalau z-nya tuh negatif, maka tandanya otomatis itu berubah. Tapi kalau z-nya itu positif, tandanya itu tetap ya. Paham ya? Coba kita lihat yang lain. Misalnya kita memiliki nilai, coba z-nya itu pecahan lagi ya. Misalnya kita memiliki nilai 4 kecil dari 6. Z-nya di sini Bu ambil setengah aja. Setengah. Kalau kita kalikan nih, 4 dikali setengah kecil dari 6 dikali setengah. Ya, ini berapa? 2 kecil dari 2 kecil dari ini 6 bagi 2 3 ya, 2 itu kecil dari 3. Kalau z-nya negatif setengah, min 2 min 3. Apakah betul min 2 itu kecil dari min 3? Bukan ya, jadi ininya berubah, min 2 besar dari min 3 ya. Makanya itu kalau dia negatif tandanya itu berubah ya. Kalau tadi tandanya besar, kalau tandanya tadi kecil menjadi besar, kalau tandanya kecil menjadi kalau tandanya besar menjadi kecil gitu ya. Kalau khusus perkalian di kalau z-nya itu negatif ya, khusus dengan perkalian bilangan yang negatif ya. Kemudian ini berlaku untuk ini ya, kecil sama gitu ya. Ini berlaku untuk kecil sama, jadi sifatnya ini berlaku untuk kecil sama ya. Itu sifat dari urutan. Kemudian kita masuk ke pertidaksamaan. Ini berhubungan dengan interval. Jadi interval itu garis bilangan juga ya. Jadi kita mencari himpunan penyelesaian. Jadi interval terbuka ya dilambangkan dengan apa ini? Kurung biasa. Ini namanya interval terbuka. Ya, adalah himpunan semua bilang real yang lebih besar dari A dan kurang dari B. Ini bacanya ya, bacanya nih. Bacanya interval terbuka A, B ya sama dengan
X di mana X-nya itu lebih besar dari A dan X-nya kurang dari B. Ya, itu definisi dari interval terbuka. Kalau interval tertutup dilambangkan dengan kurung siku. Jadi interval tertutup A, B adalah himpunan semua bilang real yang lebih besar atau sama dengan A dan kurang atau sama dengan B. Jadi ini ya, interval tertutup A, B ya, definisinya X di mana X-nya lebih besar atau sama dengan A dan X-nya kurang atau sama dengan B. Ya, kita dapat lihat tabelnya sebagai berikut. Jadi ini ya tabelnya. Ini namanya apa tadi? Interval terbuka. Ya. Kemudian ini penulisan interval terbuka. Kemudian kalau ini himpunan penyelesaiannya. Kemudian kalau ini garis bilangannya. Ya, ini garis bilangannya nih. Kemudian kalau dia interval terbuka, ya kita pakai di sini nama bulatannya itu bulatan kosong. Ya, nanti tolong ditambah di bahan di itunya, di bahan ajar ibu itu ya. Bulatannya tolong dikasih di sini bulatan kosong. Ini bulatan kosong. Ini bulatan kosong. Jadi bulatan kosong ini maksudnya A sama B itu nggak masuk ya ke himpunan penyelesaian. A sama B itu nggak masuk. Jadi nilai X-nya nanti itu kurang dari B, nilai X-nya itu besar dari A dan kurang dari B. Tuh. Ya. Dan untuk contohnya ya, Bu contohkan di sini misalnya kita memiliki intervalnya itu interval terbuka, A-nya 3, B-nya 4 misalnya. Ya. Jadi tinggal kita rubah aja A-nya dengan 3, B-nya dengan 4. Dan ininya himpunan penyelesaiannya tinggal kita rubah aja. A-nya itu 3. Jadi nanti kita tulisnya kayak gini ya. Nggak muat. X di mana A-nya 3. X itu besar dari 3 dan X-nya itu kecil dari 4 gitu. Ya, jadi A-nya ini kita rubah aja 3, B-nya dengan 4. Itu ya. Ini ya himpunan bulatan kosong. Kemudian untuk himpunan tertutup, untuk interval tertutup, ya. Jadi di sini bulatannya penuh nih, ya. Bulatannya penuh, bulatan penuh. Kalau dia interval terbuka, bulatannya kosong. Kalau interval tertutup, bulatannya penuh nih. Kalau interval tertutup ya penuh ini. Ya. Kemudian sama caranya tadi. Misalnya kita memiliki intervalnya tertutupnya 2 sama 4, kita rubah aja A-nya dengan 2, B-nya dengan 4 itu untuk himpunan penyelesaian. Dan garis bilangan juga sama yang tadi ya.
kita rubah di sini misalnya. Jadi kan kata ibu 2 sama 4 ya. Jadi di sini 2, di sini 4. So ya. Kemudian untuk tertutup sama terbuka. Jadi A-nya tertutup, B-nya terbuka. Jadi X-nya itu besar sama dengan A dan X-nya kecil dari B. Jadi A-nya itu bulatan penuh, B-nya itu bulatan kosong. Bulatan kosong di sini. Kemudian untuk A-nya terbuka, B-nya tertutup, ya, maka A-nya itu bulatan kosong, B-nya bulatan penuh. Ya, untuk ini X-nya kecil dari B. Jadi kecil itu untuk minta hingga. Jadi A-nya itu minta hingga. Jadi minta hingga itu arahnya sebelah kiri. Jadi ini minta hingga ya. B-nya di sini bulatan kosong. Untuk B-nya tertutup, maka B-nya di sini bulatan penuh. Kalau X-nya besar dari 0, kalau X-nya besar dari A, maka panah itu sebelah kanan, maka ini plus tak hingga. Ini plus tak hingga. Ini bulatannya kosong. Nah, itu yang tentang interval ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Ini contohnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x dikurang 7 kecil dari 4x dikurang 2. Jadi di sini ya. Langkah yang pertamanya ini sebelah kirinya ini kita hilangkan konstantanya. Konstantanya di sini kan 7 di sini. Kita hilangkan di sini, kita jadikan dia 0. Maka ini sama-sama kita kurangkan 7. Jadi 2x dikurang, sama-sama kita tambah 7 ya, ditambah 7. Ya. Jadi di sini 2x dikurang 7 ditambah 7. Kalau sebelah kiri kita tambahkan 7, sebelah kanan juga kita tambahkan 7. 2x dikurang 7 ditambah dikurang 2 ditambah 7. Maka di sininya kan 0 jadinya ya. Kan 0. Jadi 2x 0 ya. Kecil dari 2x ditambah 5. Ini dapatnya nih. Kemudian 4x, salah ibu. 4x. Nah, yang di sebelah kiri kita taruh variabelnya, sebelah kanannya konstanta. Jadi variabel yang ada di sebelah kanan kita pindahkan di sebelah kiri. Jadi ini sama-sama kita untuk ininya kita jadikan 0 ya. Untuk jadikan 0 sama-sama kita kurangkan 4. Jadi di sini 2x dikurang 4x
kecil dari 4x dikurang 4x ditambah 5. Nah, ini jadikan min 2x. Kecil dari kan 0 nih. 0 ya. Jadi hasilnya 5. Nah, kita mencari nilai x-nya tadi kan, untuk mencari interval ya, himpunan penyelesaian kita cari nilai x-nya. Jadi ini kan negatif. Kita maunya x-nya itu positif. Gimana caranya? Caranya kita kalikan dengan setengah ya. Min 2x dikalikan, untuk x-nya positif kita kalikan min setengah. Kalau ini kalikan min setengah, sebelah kanannya juga dikalikan dengan min setengah. Jadi min setengahnya itu sebagai z. Ini z-nya berarti kan negatif. Kalau dia negatif, kita rubah tandanya menjadi berubah tanda. Tadi kan kecil, kita rubah menjadi besar. Ya. Kemudian ini berapa x ya? Min positif kan. Jadi 2 dibagi 2 1. Besar dari min 5/2. Ya. Tuh makanya dia tuh berubah tanda. Dah, kita masukkan aja ke bentuknya. Ya, ini kan besar. Besar, kita lihat. Kan x-nya besar dari min 5/2 ya. X-nya tadi kan dapatnya tadi, kita tulis dulu di sini, x-nya besar dari min 5/2. Jadi min 5/2 nih apa, A atau B? Ini kita ambil aja x-nya besar dari A misalnya ya. Yang mana mirip itu di himpunan penyelesaian, yang mana yang mirip? Jadi yang ini kan. Ya, jadi kita tulis saja HP-nya sama dengan HP-nya, A-nya berapa tadi? Min 5/2 ya. A-nya tulis dulu, koma, hingga. Jadi kita masukkan aja ke sini. A-nya tuh jadi ini bulatan kosong ya, bulatan kosong. Berapa? Min 5/2 plus hingga. Ya. Tuh, tinggal pakai rumus yang sudah jadi. Jadi ini dari garis bilangannya, kita tulis garis bilangannya di sini ya. Jadi garis bilangannya di sini, ini bulatan kosong min 5 5/2 ini ya, hingga ya. Nah, gitu ya. Bulatan kosong. Nah, kayak itu cara penyelesaiannya. Ya, kalau untuk yang kedua, contoh yang kedua, terus dulu. Nah, untuk kedua ini x-nya kita taruh di tengah-tengah ya. Jadi yang ada konstantanya itu kita nolkan. Jadi ini kita sama-sama dikurang 6 ya. Untuk nolkan 6 ini maka kita harus kurangkan dengan 6 kan. Jadi di sini 2x ditambah 6 dikurang 6. Ya, kalau satu luas dikurang 6, jadi luas yang lain juga mesti dikurangkan 6. 4 dikurang 6. Di sini juga dikurangkan 6 juga, min 5 dikurang 6.
Nah, makanya dapat di sini min 11 kecil dari 2x. Kemudian ini min 2. Kita mau mencari X. Gimana cara mencari X? X-nya ini mesti kita kalikan dengan setengah kan. Ya, dapatnya X 2x yang kini dikalikan dengan setengah. Jadi ini juga dikalikan dengan setengah. Luas sebelah kiri juga kita kalikan dengan setengah. Jadi hasilnya di sini X. Kemudian min setengah per 2. Kemudian nih min 1. Ya, tandanya tetap karena perkalian karena z-nya ini nilainya itu negatif positif ya, maka tandanya itu tidak berubah. Oh, ada sama dengannya ya. Ini sama dengan nah itu ya. Kemudian ya sama dengan tadi, kita lihat rumus intervalnya ya, tinggal kita masukkan aja kan tadi itu ya, kita lihat. Jadi ini berapa? Min 11 ya, min 11. Nah, kita lihat intervalnya 11. Tulis dulu di sini. Ini kan hasilnya tadi ya, 11 min 11 ya. Min 11 per 2 kecil X besar sama dengan min 11 per 2, X nya kecil dari min 1. Min 1 ya, min 1. Ini di sini min 1. Yang mana mirip pernyataannya di sini di interval. Ini dia. Ya, ini kan. Jadi kita bikin aja di sininya. A-nya berarti kurung siku. Kita besarin dulu. Jadi ini A-nya ini ya. Di kurung interval tutup min 11 per 2, interval terbuka di min 1. Nah, tinggal kita ini ya. Nah, ininya tinggal kita rubah aja, min A nya berapa. Min A nya min 11 per 2. B nya berapa? B nya bulatan kosong ya, min 1. Min 1 ya. Ini bulatan kosong, ini min 1 gitu ya. Bisa ya, insyaallah bisa. Kemudian kita lanjut contoh berikutnya di sini. Nah, ini udah mulai pemfaktoran. Jadi X kuadrat dikurang X dikurang 6 ini difaktorkan. Ini mencari titik kritis. Titik kritis itu titik yang bisa membuat nilai 0. Ya. Jadi titik kritis itu titik yang bisa membuat nilai 0. Ya, caranya itu ya. Pertama, tentukanlah tanda pada interval paling kanan. Jadi kita bergeraknya di sebelah sini. Nih, ya, sebelah kanan dulu. Ya, caranya lihat koefisien X tiap faktor.
Kalau koefisien X-nya positif, ini koefisien X-nya faktor ya. Kalau X-nya positif, maka positif. Ya. Kalau X-nya positif, maka ininya positif. Kalau X-nya negatif, koefisiennya misalnya kalau min X1 ya, min X. Ini di sini juga kemudian di sini X. Nah, ini nggak positif, ini gantinya negatif lagi. Tapi kalau min juga negatif juga di sini, maka ininya positif ya. Tuh, maka dia koefisien X kita tentukan pertama ya, tentukanlah tanda pada interval paling kanan. Lihat koefisien X tiap faktor. Ya, kalau dia positif, maka positif kedua-duanya, maka otomatis dia positif. Kalau ini kan kalau misalnya satunya negatif, satunya positif, kalau kita kalikan kan negatif. Makanya di sininya negatif nanti. Ya, kalau ininya min X, kalau kemudian ininya X kita kalikan kan negatif, makanya negatif. Tapi kalau dia ada 3 pokoknya dilihat itu koefisiennya ya. Kalau koefisiennya positif kali positif kan positif. Kalau dia positif sama negatif, kalau kita kalikan hasilnya kan negatif ya. Tuh. Kemudian yang kedua, ketika melewati titik kritis berasal dari pangkat ganjil, maka tanda berubah, sebaliknya melewati pangkat genap tanda tetap. Maksudnya di sini ya. Nih, kalau misalnya kita pangkatnya itu contohkan dulu di sini, misalnya kalau pangkat negatif kan, kalau negatif kalau pangkatnya ganjil, maka pangkatnya ganjil di sini ya. Maksudnya di sini misalnya kita memiliki X dikurang 3 dikuadratkan di sini ya. Kan ini koefisiennya kan positif ini. Jadi ininya positif. Ya, kalau dia ganjil pangkatnya ini genap ya. Kalau dia genap, maka kalau ini positif berarti ini positif juga. Maka kemudian ini negatif, diselang-selingi gitu ya. Itu maksudnya tanda sesudahnya itu menjadi positif. Kalau pangkatnya misalnya pangkatnya itu 3 tuh kan ganjil ya. 3 ganjil. Maka di sininya positif. Kan positif yang pertama ini didapatkan dari koefisien X-nya. Positif, maka negatif, kemudian positif selang-seling ya. Nah, nanti kita lihat aja lah dulu yang contoh yang pertama ini ya. Takutnya tambah bingung. Ya, jadi kita lihat ini dulu. Ini kan koefisiennya kan, kalau pemaktoran tolong dilihat di buku ajar Ibu ya. Kemudian kalau misalnya nggak bisa secara langsung dicari, bisa menggunakan rumus ABC ya. Jadi kita cari dulu titik kritisnya. Titik kritis itu pembuat nilai 0. Jadi di sini kan titik kritisnya itu X-nya 3 sama 2 kan. 3 sama 2 ya, sama min 2 ya. Kemudian jadi min 2 nya kita taruh sebelah kiri dan 3 nya sebelah kanan. Ini kan koefisiennya itu kan positif ya, maka positif kita taruh di sini, koefisien X nya yang dilihat. Kemudian karena ini pangkatnya kan ganjil ini ya, 1 kan, maka selang-seling positif negatif positif ya. Kalau misalnya
Misalnya ininya pangkat yang di duanya ini misalnya ini pangkat 2 ya, maka yang dilewati kan 3 di sini. 3 tadi kan positif, jadi titik yang melewati 3 ini ya, ininya positif tetap ya, positifnya di sini, maka ininya ganjil, maka ininya negatif. Gitu ya maksudnya, tentang kalau dia pangkatnya ganjil maka tandanya berubah, kalau pangkatnya genap tandanya tetap. Nah, kita lanjutkan yang ini. Ya, yang pertama kan tadi kita cari dulu titik kritisnya, kemudian kita cari dulu, kita tentukan daerah positif negatifnya, kemudian baru kita tentukan ini tandanya apa, tandanya kecil. Kalau tandanya kecil gimana, daerah yang mana yang diambil tandanya kecil? Kalau tandanya kecil, daerah yang diambil itu daerah yang negatif. Ini dia. Kalau dia besar tandanya ini, maka daerah yang diambil itu positif. Tapi kalau dia kecil maka daerah yang diambil itu negatif. Jadi ini yang kita cari, berarti nilainya di sekitar sini ya. Jadi bisa kita bikin di sini. Bisa langsung kita bikin. Ya. Karena ininya kecil tidak pakai sama dengan, maka di sininya bulatan kosong. Maka intervalnya terbuka. Ya. Paham ya? Nah, untuk contoh yang keempat, ya sama, kita cari dulu titik kritisnya. Dapat X-nya di sini 1, kemudian X-nya sini min 2/3. Ya, karena koefisiennya ini 1 sama 3 positif ya, maka tanda kanannya ini positif, dan pangkatnya itu kan ganjil ya. Kalau ganjil berubah jadi positif negatif positif ya, ya ganjil ya. Ini kan 1, ini 1, jadi 1 yang melewati titik kritis 1 itu kan pangkatnya ganjil, maka berubah jadi negatif. Yang melewati titik 2/3 ini juga ganjil, maka positif, berubah tandanya. Kemudian yang diambil karena dia besar, maka yang diambil tuh yang daerah yang positif ya. Maka ini kan min 2/3 sampai min T hingga kan, ini 1 sampai plus T hingga, maka ini dipakai atau ya. Dan Ibu lanjutkan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu ya, kalau ini definisinya, nilai mutlak bilang real X ditulis, mutlak X didefinisikan X-nya positif jika X-nya besar sama dengan 0, dan X-nya negatif jika X-nya kecil dari 0 ya. Misalnya 5, min 5 ya, min 5 itu kan negatif, ini X-nya ini kan negatif, maka dipakai yang negatif yang kecil dari 0 ya. Maka ini kan nih, jadi min dari min 5 sama dengan 5 ya. Sifat-sifatnya ini ya, baca aja sifat-sifatnya. Kemudian kita lanjut ke ketidaksamaan mutlak, nilai memuat nilai mutlak. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan memuat nilai mutlak dapat digunakan teorema berikut. Jadi ini teorema yang dipakai. Jadi untuk mengerjakannya harus sesuai dengan teorema ya. Jika X-nya kecil dari 0, jika tandanya, coba lihat nanti tandanya, kalau kita memiliki tanda kayak gini, menyelesaikan nilai mutlak, maka rumus ini yang kita pakai.
Ya, jangan rumus yang kedua, rumus yang pertama. Kalau tandanya kayak ini, baru rumus ini yang kita pakai. Secara fisis, mutlak X dapat dinyatakan jarak X ke 0, sehingga X yang memenuhi X-nya kecil dari A menyatakan X yang jaraknya ke 0 kurang dari A. Secara fisis, X-nya dikurang C dapat menyatakan jarak X ke C, sehingga X yang memenuhi X dikurang C kecil dari A menyatakan X yang jaraknya ke C kurang dari A. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya. Tadi kalau tandanya tuh, ini tandanya besar sama. Kalau besar sama, berarti yang kedua kita pakai kan? Ini yang kedua. Ya. Yang kedua kita pakai. Jadi ini berlaku untuk besar sama rumus yang tadi ya. Nih, yang kedua kita pakai atau jadi mutlak 3x dikurang 5 besar sama dengan 0 jika 3x dikurang 1 kecil sama dengan min 1, 3x dikurang 5 besar sama dengan 1 ya. Lihat tadi caranya sama ya. Kalau sebelah kita variabel kita taruh di sebelah kiri, kemudian konstanta kita taruh di sebelah kanan. Kalau misalnya ada konstanta sebelah kiri, kita nolkan dulu. Jadi ini sama-sama yang pertama ini. Yang ini sama-sama kita tambahkan 5 kan? Ya. Kemudian kita dapatnya 3x kecil sama dengan 4 atau 3x besar sama dengan 6. Kemudian kita cari nilai X-nya. Untuk mencari nilai X sama-sama kita kalikan dengan 3. Jadi 3x kali 3 kecil sama dengan 4 dikali sama-sama dibagi dengan 3 ya, atau dikali dengan sepertiga. Jadi 3x dikali dengan sepertiga kecil sama dengan 4 dikali sepertiga, maka dapatnya ini ya. Untuk yang keduanya sama-sama kita kalikan juga dengan sepertiga kan untuk memperoleh nilai X. Jadi 3x dikali sepertiga besar sama dengan 6 kali sepertiga, dapatnya ini. Ya, jadi penyelesaian X-nya yang memenuhi, tinggal kita salin aja ini ya kan. Gitu ya. Kemudian tentukanlah pertidaksamaan X dikurang 2 kecil dari 3. Jadi ini teorema keberapa nih? Ke 1. Coba ke 1. Ya, ke 1 kan ini. Kecil, maka kita pakai yang teorema yang ke satunya. Jadi untuk menyelesaikan itu kita lihat tandanya dulu ya. Apakah teorema 1 kita pakai atau teorema 2. Ya. Udah. Sekian dulu ya pembahasan Ibu kali ini. Dan terakhir Ibu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.